Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki ibadah pada hari ini, Minggu 14 Juni 2020, yang dilayankan secara online oleh GKI Citraland. Pelayan liturgi pada hari ini adalah Pendeta Samuel Ismayanto, dan pemberitaan firman akan dilayani oleh Bapak Paulus Kusuma dengan tema Diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih dimanapun kita berada, kehadiran Allah akan selalu nyata dalam hidup kita. Mari kita memuji namanya yang penuh kasih dan kuasa. Jemaat yang terkasih, kita memasuki ibadah Minggu pagi ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih, Tuhan mengutus semua umat-Nya tanpa melihat usia, gender, profesi, dan di mana keberadaan kita. Ia memanggil setiap orang untuk menjadi saluran cintanya. Karena kasih-Mu
Jemaat yang terkasih, mari kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami datang dengan kesadaran bahwa kami umat-Mu lemah dan berdosa. Kami malu karena hidup kami sering jatuh dalam dosa. Kiranya pengakuan dosa kami menyadarkan agar kami selalu hidup dalam tuntunan-Mu. Perbaharuilah hidup kami ya Tuhan, bersihkanlah hati kami seputih salju. Amin. Berita anugerah terambil dari surat 1 Petrus 2 ayat ke-21 yang berbunyi, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di hari perhentian-Mu ini, kami ingin dilengkapi dengan firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus untuk kami bisa menjadi pendengar yang baik, penyimpan firman yang baik, dan pewujud firman yang setia. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Matius pasal 9, ayat 35 sampai dengan pasal 10, ayat yang ke-8. Matius 9 ayat 35
sampai dengan 10 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah pada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa pada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan pada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Itulah pembacaan firman. Yang berbahagialah mereka yang mentaati dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Ada apa sampai tema ini muncul? Oleh karena kalau kita perhatikan saat itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya adalah terkategori orang baru, yang baru muncul dalam karya kerjanya, kalau pakai kalimat lain, pelayanan kehidupan mereka di Israel. Maka mereka dan Yesus itu memberitakan tentang kerajaan Allah. Yang menjadi persoalan adalah kerajaan Allah itu apa? Apa buktinya? Apa tanda-tandanya? Bagi sebagian orang Israel, kerajaan Allah mungkin sudah dipahami. Mereka tahu yaitu kerajaan yang didirikan oleh Daud dan Salomo yang begitu mewah, tapi kemudian Israel ada di dalam penindasan Romawi. Dan mereka menantikan kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang dikendalikan Allah seperti pada zaman Daud dan Salomo. Mereka menantikan itu. Dan Yesus datang. Dia berkata, "Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat." Nah, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu? Apa tanda-tandanya? Mari kita perhatikan bahwa dalam bacaan ini dijelaskan bagaimana Yesus itu penuh belas kasihan kepada orang-orang yang menderita. Bagaimana dia mengutus ke-12 muridnya untuk pergi menolong mereka yang sakit, menghidupkan yang mati, mentahirkan yang kusta, supaya dengan demikian orang banyak bisa menikmati tanda-tanda kerajaan Allah sudah tiba. Tanda-tanda kerajaan Allah yang sangat dinantikan oleh orang-orang Israel saat itu. Dan Yesus melakukannya dengan berbagai hal dia lakukan yang kita akan perhatikan. Yang pertama, ayat 36. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus punya tugas mewujudkan kerajaan Allah. Tetapi mewujudkan kerajaan Allah bukanlah sekedar
dia mau lakukan itu, tetapi dia lakukan dengan satu sikap yang benar. Catatan yang pertama sikap itu adalah belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Dalam bahasa Yunani digunakan kata splagna. Splagna itu diterjemahkan bebas, satu, mangkok. Kita tahu mangkok, dalam begitu ya, tidak sama dengan piring. Kalau kita makan kuah, kita pakai mangkok. Ya. Arti kedua, splagna itu jeroan. Berarti isi perut, tempat yang dalam. Berarti kalau kita melihat dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, maka itu muncul dari tempat yang paling dalam, tempat yang asali, yang mendasar dari diri Yesus keluar. Dan karena dia punya belas kasihan itulah, maka dia menunjukkan tanda-tanda kerajaan Allah, dia mengajar, dia menyembuhkan, dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan, kita semua adalah sekarang sudah menjadi warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Kita pun sudah sering mendengar bahwa kita perlu menjadi orang yang penuh perhatian, peduli kepada orang lain. Tetapi kadang itu cuma dilakukan karena ikut-ikutan. Dalam perjalanan ke tempat ini tadi saya mendengar ada orang berkata di radio, di masa pandemi ini mulai muncul orang-orang baik yang memberikan kasih perhatian kepada sekitar. Maka diharapkan ada yang berbuat itu, banyak juga yang nanti semuanya akan ikut untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Nah, apakah kita seperti itu? Salahkah itu? Tidak. Tetapi kita perlu memiliki belas kasihan, splagna. Apakah kita punya splagna? Splagna belas kasihan sebenarnya sudah dimiliki oleh semua manusia. Saya ulang, dimiliki oleh semua manusia. Kapan? Pada waktu peristiwa penciptaan. Dalam kitab Kejadian dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Akibat segambar dengan Allah, maka manusia diberi beberapa sifat Allah. Dan salah satu sifat Allah yang diberikan pada manusia adalah kasih. Ya. Itu berarti menempel dalam diri setiap umat manusia. Maka setiap umat manusia di dunia ini itu bisa melakukan tindakan kasih karena mereka memang punya kasih. Berarti semua manusia punya kasih, kita orang Kristen punya? Oh, punya. Tapi kita harus tarik dulu, mundur dulu. Pada waktu peristiwa dosa, kasih itu kemudian menjadi bergeser. Bukan ditujukan pada orang lain dengan betul-betul karena mengasihi, tetapi tidak jarang karena untuk kepentingan-kepentingan diri sendiri. Maka kasih bergeser tujuannya, maknanya. Bagi orang Kristen, dia sudah diselamatkan Kristus. Dia sudah diperbarui Kristus, maka Roh Kudus memunculkan. Kita kenal apa? Buah roh. Buah roh yang pertama adalah kasih. Dan dengan demikian maka kita sekarang tidak lagi bicara untuk seluruh umat manusia. Secara sempit kita bicara sebagai warga kerajaan Allah, sebagai pengikut Kristus, orang Kristen, murid Kristus. Kita semua ini mempunyai kasih. Dan kasih itu adalah produksi Roh Kudus. Roh Kudus menguatkan, memulihkan, menyempurnakan kasih yang semula yang ada dalam diri kita, lalu kemudian sempat rusak dalam dosa, dan itu sekarang diperbarui, dimunculkan kembali kasih itu. Nah, berarti setiap kali kita melakukan apa yang disebut dengan perbuatan-perbuatan baik, kita perlu memeriksa kasih itu seberapa. Apakah betul-betul seperti kasih yang Tuhan tetapkan tanpa pamrih, karena kita menyadari ini adalah karena produksi dari Tuhan, karya dari Roh Kudus, splagna. Tetapi dalam perjalanan saya harus mengakui bahwa memang splagna
kasih, kalau kita pakai terjemahan di sini belas kasihan, itu sering ditutup, sering ditekan, sering dihambat. Oleh apa? Satu contohnya, pengalaman pahit. Ada banyak orang yang kadang kalau diajak untuk berpartisipasi, mari kita menolong orang lain, kita berbagi kasih pada orang lain, jawabannya apa? Percuma. Nanti aku dibalas dengan yang tidak menyenangkan. Sakit hati, sudah menolong, berkorban, keluar tenaga, keluar duit, keluar waktu, kemudian dimanfaatkan, ditipu. Jadi dia berkata, buat apa? Biarkan saja orang-orang resmi yang melakukan itu. Kedua, contoh kedua, splakna itu kadang-kadang ditekan oleh karena rasa takut. Kita perhatikan akhir-akhir ini di media sosial ada orang yang tiba-tiba terkapar di pinggir jalan. Kalau dulu orang segera menolong, kalau sekarang pada enggak berani. Kecuali dia pakai APD lengkap, maka mereka akan menunggu sampai ada petugas kesehatan atau yang berwenang untuk datang menolong. Di situ dia punya belas kasihan, tapi rasa takut tidak mau berkorban, takut kena masalah, itu membuat dia akan menekan splakna ini. Bisa dipahami, tapi kita melihat kalau segala sesuatu itu dibiasakan dengan trauma, pengalaman, itu bisa membuat lama-kelamaan belas kasihan itu pudar sampai mati. Waspada tidak salah. Kita tentu juga tidak bisa konyol, ada orang jatuh langsung kita kemudian menolong dia tanpa APD atau masker atau perlindungan yang layak. Kita boleh mengundang orang-orang yang layak untuk itu, petugasnya, baru kita bisa berperan serta di sana. Itu sudah merupakan peran serta. Tetapi jangan sampai pengalaman pahit, trauma masa lalu, ketakutan-ketakutan yang ada itu membuat kita menghentikan akan splakna itu. Belas kasihan, splakna bisa ditekan. Kalau begitu, akan itu menjadi bahaya, kasih menjadi pudar, itu bisa diatasi. Dan Yesus menyebutkan di sini. Ayat 38. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Apa yang dimaksud di sini? Mintalah supaya ada Tuhan yang mempunyai tuaian, mengirimkan pekerja. Pekerja-pekerja itu berangkat untuk melakukan proses penuaian karena perintah Tuhan. Jadi splakna kadang bahkan sering bisa ditekan, bisa dihambat, bisa dibatasi, bahkan kadang bisa dipaksa sampai bisa hilang sama sekali karena orang sudah mati perasaannya. Tetapi ketaatan akan membuat kasih itu muncul. Ketaatan, memang di dalam ketaatan tidak enak, ada unsur tekanan, ada unsur paksaan, ada unsur disiplin. Tetapi kalau semua orang itu menyadari siapa yang meminta, siapa yang mengutus, siapa yang memanggil, yang menekan, dia akan berpikir lain. Yesus mengatakan mintalah supaya Tuhan di situ adalah Tuhan sendiri yang menugaskan pekerja-pekerja untuk melakukan pekerjaan yang harus diwujudkan di situ. Sama seperti Yesus. Yesus adalah melakukan ketaatan kepada Bapanya. Dia mengalami rasa capek, dia mengalami rasa lelah, tetapi dia begitu pulang mau beristirahat, ada orang-orang yang minta untuk dijamah, disentuh. Yesus turun ke sana. Ia juga bergumul di Getsemane, kalau boleh cawani lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang terjadi. Ketaatan kepada Bapa. Di sini saudara sekalian kita bisa melihat pada saat kita itu punya belas kasihan, kita punya kasih, itu mulai pudar, mulai ditekan, mulai dikalahkan. Ingatlah siapa kita. Kita bukan cuma anak-anak Allah,
bukan cuma warga kerajaan Allah, tapi kita juga sering disebut hamba-hamba Tuhan. Dan semua hamba tunduk, taat pada perintah, pada panggilan tuannya. Maka kita memang tidak enak ya. Tapi kita mau tidak mau, kita juga harus melakukan semua itu dengan ketaatan. Kadang kita di dalam kehidupan pelayanan mungkin kita merasa malas. Ya. Aduh capek, malas, hujan, kondisinya seperti ini, seperti itu. Tetapi kalau kita melihat kita melakukannya untuk siapa dan pada siapa, disitulah akan kita lakukan semua itu. Ketaatan memang tidak mudah. Ketaatan memang membutuhkan pengorbanan. Dan itulah yang kita harus lakukan untuk mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah yang dibutuhkan di dunia saat ini. Apa yang dibutuhkan oleh dunia saat ini? Kita akan lihat dalam catatan yang ketiga. Saya kembali kepada ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Lelah dalam bahasa aslinya adalah punya keadaan yang sangat menyedihkan. Terlantar itu kalau mau digambarkan seperti orang yang berbaring tidak berdaya. Mungkin kalau kita masih sempat malam-malam jalan-jalan, kadang kita lihat ada anak kecil, ada orang-orang yang kita sebut dengan gelandangan. Berbaring tidur di atas tumpukan koran di trotoar jalan. Itulah terlantar mereka. Ya. Mereka itu betul-betul sangat menyedihkan, sangat susah. Dan itulah mereka-mereka yang membutuhkan tanda-tanda kerajaan Allah. Itulah mereka yang membutuhkan kehadiran orang atau siapapun yang peduli kepada mereka. Maka dalam ayat yang ke-8 pasal 10 Yesus berkata, sembuhkanlah, bangkitkanlah, tahirkanlah, usirlah setan. Itu artinya apa? Banyak di sekitar kita orang-orang yang sangat memerlukan itu. Terlalu banyak orang yang membutuhkan itu. Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tanpa gembala. Dan disitulah kita terpanggil mewujudkan tanda-tanda, bukti-bukti kerajaan Allah. Masih ingat Yesus dalam Yohanes 9, sewaktu dia menyembuhkan seorang yang buta sejak lahirnya. Dia berkata, selama aku di dunia, akulah terang dunia. Lalu dia sembuhkan orang itu. Selama aku di dunia, akulah terang dunia. Begitu dia sudah naik ke surga, siapakah terang dunia itu? Matius 5 mengatakan, Yesus berkata, kamulah terang dunia. Hendaknya terangmu bercahaya-cahaya supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi begitu Yesus sudah naik ke surga, tinggallah kita di bumi ini. Kita yang disebut, bukan kalimatnya bukan hendaknya menjadi, tapi kamu adalah terang dunia. Maka kita adalah terang dunia, melakukan tugas yang Yesus juga lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Apa itu? Coba perhatikan di sekitar kita. Sedang membutuhkan apa? Di sekitar kita membutuhkan banyak hal saat ini. Biasanya orang mengatakan, oh mereka banyak yang di PHK, ekonomi keuangannya sulit sekali. Lalu kemudian kita mencoba mencari jalur-jalur untuk bisa membantu mereka menyediakan sembako dan sebagainya. Ada berbagai gereja yang sudah mempunyai daftar jemaat-jemaat, ya ini memang khusus untuk gereja itu, bisa dikembangkan keluar tapi nanti. Itu mendaftar jemaat-jemaat yang punya kesulitan, lalu kemudian mereka punya potensi, punya kelebihan apa yang bisa dikembangkan. Ada yang jualan pangsit mie, ada yang jualan kue mangkok, ada yang bikin jus macam-macam. Lalu kemudian list itu dibagikan di grup WA dari seluruh jemaat. Siapa yang mau pesan bisa pesan untuk membantu ke sana. Kemudian bisa juga kita perhatikan banyak orang yang mengalami kesulitan apa. Nah ini yang mungkin agak sedikit susah, jarang dibahas. Yaitu
mereka sedang dalam keadaan galau, sumpek. Nampaknya tidak ada apa-apa loh ya, tapi sumpek. Sumpek apa? Judek apa? Galau apa? Bertanya, sebenarnya Tuhan itu ada enggak? Banyak sekali orang yang berkata, khotbah-khotbah mengatakan Tuhan hadir, Tuhan menyertai, mendampingi, menyelesaikan segala persoalan. Tuhan punya rencana yang indah. Tapi kenapa fakta-fakta ini terjadi? Pandemi tidak selesai-selesai. Bahkan untuk kota Surabaya makin meningkat sampai disebut dengan merah tua mendekati hitam. Di manakah Tuhan? Tapi mereka kemudian mendapatkan jawaban, oh Tuhan mendampingi, Tuhan menyertai. Apakah dengan begitu mereka mengamini dengan mudah? Tunggu dulu, belum tentu. Ada juga di antara mereka yang mengatakan, saya setuju Tuhan mendampingi. Tapi dalam hati kecil kadang muncul pertanyaan, sebenarnya itu benar atau cuma omongannya pendeta? Benarkah Tuhan itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di Alkitab kejadian itu sudah pernah ada. Yohanes Pembaptis di Matius 11 sempat meragukan akan Yesus. Dan Yesus cuma menjawab, lihatlah orang kusta tahir, lumpuh jalan, buta melihat. Berbagailah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Lihatlah tanda-tanda kerajaan Allah. Itu yang kita sampaikan. Kita bagikan tanda-tanda kerajaan Allah. Kita bagikan kasih Allah kepada sekitar supaya mereka melihat itulah kerjaan Tuhan ada. Jangan kita selalu bermimpi Tuhan harus bikin mujizat, dahsyat, hebat. Enggak, disinilah Tuhan juga memakai umatnya. Selama aku di dunia, akulah terang dunia. Berarti kita yang sudah ditinggal Yesus pergi ke rumah Bapa, kita adalah terang dunia. Kita yang menampakkan, mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Karya Allah nampak dengan apa yang kita lakukan. Sekali lagi Matius 5:16. Hendaknya terangmu bercahaya-cahaya supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Lalu kalimat terakhir apa? Dan memuliakan Bapa di surga. Karya kita dinantikan. Belas kasihan yang sudah diberikan oleh Roh Kudus, diberikan oleh Tuhan. Kita perkuat dengan ketaatan kepada Bapa, tunduk pada panggilan perintah Bapa, dan melihat betapa dunia membutuhkan tanda-tanda, bukti-bukti kerajaan Allah, tanda-tanda, bukti-bukti kasih Allah yang nyata dalam kehidupan di dunia ini. Kita dipanggil untuk itu. Siapkah? Amin. Dengan hati yang tertuju pada Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita, seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur firman-Mu, mengingatkan kami bahwa kami semua anak-anak-Mu diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami diutus hadir bagi kehidupan dunia ini yang saat ini sedang mengalami kesulitan, banyak penderitaan yang kami hadapi di depan.
baik untuk kami sendiri maupun juga bagi jemaat-Mu dan juga bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya kami meyakini bahwa Tuhan yang memulihkan kehidupan kami dan juga Tuhan yang memanggil setiap kami untuk bersama-sama melakukan karya Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam pemulihan dunia ini. Kami berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada, bagi yang sakit, yang ada di dalam pemulihan kesehatan mereka, bagi mereka yang bergumul di dalam perekonomian dan usaha mereka, dan juga bagi mereka yang bergumul untuk keluarga mereka, kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan yang hadir mengisi kekosongan setiap apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran dari jemaat-Mu. Kiranya juga Tuhan yang hadir buat setiap orang-orang yang ada di dalam pemerintahan bangsa dan negara kami, untuk mereka Tuhan berikan hikmat di dalam setiap keputusan, kebijakan untuk mengatasi pandemi ini. Dan biarlah kami masyarakat boleh bahu-membahu untuk memutus rantai COVID-19 ini, dan kami boleh menjalani kehidupan yang baru seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat persiapan gereja-gereja di dalam memasuki kehidupan yang baru, kehidupan bergereja, berjemaat yang baru. Kiranya Tuhan juga yang memberikan hikmat di dalam setiap persiapan dan juga pelaksanaannya. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi sekitar kami. Kiranya Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang berikan imunitas, Tuhan yang berikan juga kesadaran bagi setiap kami, setiap masyarakat untuk peduli pada kesehatan, untuk peduli juga pada orang lain dan kesehatan orang lain, sehingga kami boleh menghadirkan kehidupan yang lebih baik di kedepannya. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dari Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, kami membawa persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati dan ajar kami untuk selalu mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagimu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan
Jemaat yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.